Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan saya sendiri Hilasul Amal, yang kedua ada Febri, yang ketiga ada Puri. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama ini adalah Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama saya akan membahas tentang sejarah awalnya terbentuk Kerajaan Turki Utsmani. Awalnya itu berdiri pada tahun 1282 sampai 1929 Masehi. Kerajaan ini berasal dari keturunan Utsman ibnu Sauji, ibnu Artogol, ibnu Sulaiman Syah, ibnu Kia Alf. Berdirinya kerajaan ini atas prakarsa bangsa Turki dari kabilah Orgus, suku Nomanik di Asia Kecil yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam kurun waktu yang panjang, sekitar 3 abad mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Pada awalnya mereka tidak memeluk agama Islam. Baru sekitar abad ke-9 atau abad ke-10, mereka masuk Islam yang pada waktu itu menetap di Asia Tengah. Kemudian pada abad ke-13, mereka mendapat serangan Mongol, sehingga melarikan diri ke daerah barat. Akan tetapi ketika pemimpin terakhir kabilah ini kabilah Sulaiman meninggal dalam pertempuran di Munzikart, mereka terpecah menjadi dua. Ada yang pulang ke daerah timur dan ada pula yang mencari pengungsian pada saudara-saudaranya orang Turki Saljuk yang tinggal di Asia Kecil yang dipimpin oleh Ertugrul Sulaiman. Yang kedua, saya akan membahas tentang kemajuan-kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama itu kita mulai ke kemajuan dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan itu, dalam seni arsitektur misalnya ditemukan bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansori. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan seni kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu dipakai untuk menutupi gambar-gambar Kristiani yang ada sebelumnya pada masa Sulaiman. Di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa ada 235 buah dari bangunan itu dikomandoi oleh Sinan, seorang arsitektur asal Anatolia. Yang kedua itu dalam bidang kemiliteran. Pembaruan dalam tubuh organisasi militer yang dilakukan oleh Orhan adalah berupa perombakan dalam beranggota. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dididik dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary dan Insikriyah. Pasukan inilah yang dapat mengubah kerajaan Utsmani menjadi mesin perang yang lebih kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Nah, di samping Janissary, ada lagi prajurit dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat. Pasukan ini disebut kelompok militer Taujiyah. Angkatan laut pun turut dibenahi. Bahkan pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan militer adalah orang Turki sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap peraturan. Yang ketiga itu adalah bidang ekonomi. Daerah-daerah yang dikuasai kerajaan Turki Utsmani pada umumnya memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Misalkan di Mesir, umpamanya adalah penghasil sutra, katun, dan buah-buahan. Terus kemudian negara Syria memproduksi beras, sayuran, terigu, dan gula. Kemudian Anatolia mengeluarkan bahan-bahan tekstil, buah-buahan, dan kayu. Hasil-hasil kekayaan alam itu kemudian dijual ke Sudan.
Afrika Utara dan Afrika Barat melalui Mesir. Pantai Laut Merah memberikan jalan masuk ke perdagangan lautan India bagi kerajaan Turki Utsmani. Terus kemudian pada abad ke-15 dan ke-16, Bursa menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di Anatolia dan merupakan kota transfer barang-barang dengan rute dari timur ke Istanbul, Polandia, dan Rusia. Dari Bursa sutra, rempah-rempah, kain katun, besi, biji-bijian, cuka, permadani, dan produk lainnya dikapalkan menyeberang Laut Hitam ke Orimea, kemudian ke Ukraina, Polandia, dan Rusia. Bursa sendiri memiliki industri sutra, pakaian, dan peralatan rumah. Yang keempat itu adalah bidang pemerintahan. Nah, kerajaan Turki Utsmani menganut sistem pemerintahan yang bersifat patrimonial atau keturunan. Lebih populer dengan sebutan monarki, disebut primonial karena otoritas kepemimpinan berdasarkan keturunan para sultan Utsmani sangat dominan. Negara dianggap milik keluarga dan para penduduknya dianggap sebagai pelayan-pelayan mereka. Para tentara yang terdiri atau berasal dari budak-budak memberikan loyalitas penuh kepada pribadi sultan. Untuk ketertiban di pusat pemerintahan, kerajaan Turki Utsmani menetapkan tata laksana aparat istana secara operasional. Istana Istanbul sebagai pusat pemerintahan mempunyai dua bagian. Yang pertama itu bagian yang mengelola masalah-masalah sistem istana, intern istana, dan yang kedua itu bagian yang mengelola masalah-masalah ekstern atau luar. Bagian kedua terbagi kepada 5 kelompok. Yang pertama itu para ulama yang menjadi guru-guru para sultan dan pangeran, dokter-dokter pribadi sultan, dan para imam, pemimpin upacara keagamaan. Yang kedua itu para pengawas dan pemelihara gedung-gedung kerajaan. Yang ketiga itu para petugas dapur dan gudang makanan. Yang keempat para petugas percetakan. Dan yang kelima itu para penjaga kebun, para pengrajin, dan para pengawal pribadi sultan. Yang kelima itu dalam bidang agama. Pada masa kerajaan Utsmani, hampir-hampir tidak pernah melahirkan para ulama yang mempunyai pemikiran orisinal. Karangan-karangan yang muncul pada zaman ini hanyalah berupa syarah, basyiyah, atau syarah dari syarah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang hidup di zaman-zaman sebelumnya. Mengingat kondisi seperti ini, dalam dunia ilmu, zaman Utsmani dikenal sebagai Ashar, Asyuyuruh, wal Hawashi. Sementara itu, tarekat mengalami kemajuan yang berarti pada masa kerajaan Turki Utsmani. Tarekat Bektashi yang paling berkembang pada masa itu mempunyai pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara Janissary sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Adapun tarekat Maulawi yaitu tarekat lain yang berkembang pada masa kerajaan ini mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Janissary Bektashi. Materi selanjutnya yaitu kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Utsmani. Khilafah Islamiyah secara resmi dihapuskan pada tanggal 3 Maret 1924. Cara internal tuh ada dua faktor utama yang menyebabkan kemunduran Khilafah Utsmaniyah. Yang pertama itu buruknya pemahaman Islam. Yang kedua itu kesalahan dalam menerapkan Islam pada masa ini. Misalnya, terjadi banyak penyimpangan dalam pengangkatan khalifah yang justru tak tersentuh oleh undang-undang. Nah, akibatnya setelah berakhirnya kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni yang diangkat menjadi khalifah, justru orang-orang yang tidak mempunyai kelayakan atau lemah sementara itu di luar negeri sejak menaklukkan Konstantinopel oleh khalifah pada abad ke-15 Eropa Kristen telah melihat penaklukan ini sebagai awal dari masalah ketimuran. Nah, masalah ketimuran inilah yang mendorong Paus Paulus V pada tahun 1566 sampai 1572 Masehi untuk menyatukan negeri-negeri Eropa yang sebelumnya terlibat dalam konflik antar agama, Protestan dan Katolik. Konflik ini baru bisa diakhiri setelah diselenggarakannya Konferensi Westphalia
pada tahun 1667 Masehi. Kemudian, kelemahan Khalifah Utsmaniyah pada abad ke-17 Masehi itu dimanfaatkan oleh Austria dan Venesia untuk memukul Khalifah melalui perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 Masehi. Wilayah Hungaria, Slovenia, Kroasia, Hermeniez, Polandia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia lepas masing-masing ke tangan Venesia dan Habsburg. Bahkan Khalifah Utsmaniyah terpaksa harus kehilangan wilayahnya di Eropa setelah kekalahannya dari Rusia dalam Perang Crimea pada abad ke-18 Masehi. Nasib Khalifah Utsmaniyah semakin tragis setelah dilakukannya Perjanjian San Stefano pada tahun 1878 dan Berlin pada tahun 1887 Masehi. Di sisi lain, karena lemahnya pemahaman terhadap Islam, para penguasa ketika itu mulai membuka diri terhadap demokrasi yang didukung oleh fatwa-fatwa Syekh al-Islam yang penuh kontroversi. Bahkan dengan dibentuknya Dewan Tanzimat pada tahun 1839 Masehi, Sakofah Barat di dunia Islam semakin kokoh, termasuk setelah disusunnya beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Acara Pidana pada tahun 1840 Masehi dan Undang-Undang Dagang pada tahun 1850 Masehi yang bernuansa sekuler. Keadaan ini diperparah dengan dirumuskannya konstitusi pada tahun 1876 oleh Gerakan Turki Muda yang berusaha untuk membatasi fungsi dan kewenangan khalifah. Boleh dikatakan saat itu sedikit demi sedikit telah terjadi sekularisasi terhadap Khalifah Islam. Kemudian, di dalam negeri Ahlul Zimmah, khususnya orang Kristen yang mendapatkan hak istimewa pada zaman Sulaiman Al-Qanuni, pada akhirnya menuntut persamaan hak dengan kaum muslim. Namun hak istimewa yang akhirnya dimanfaatkan untuk melindungi para provokator dan mata-mata asing dengan jaminan perjanjian, masing-masing perjanjian Khilafah Utsmaniyah dengan Bizantium pada tahun 1521 Masehi, Prancis 1535 Masehi, dan dengan Inggris pada tahun 1580 Masehi. Kemudian terjadinya konspirasi Barat Yahudi menghancurkan khilafah. Tahun 1855 Masehi, negara-negara Eropa khususnya Inggris memaksa Khilafah Utsmaniyah untuk melakukan amandemen UUD sehingga dikeluarkanlah Humayun Script pada tanggal 11 Februari 1855 Masehi. Nah, pada tahun 1908 Masehi, Turki Muda yang berpusat di Salonika, pusat komunitas Yahudi Dunama, melakukan pemberontakan. Nah, pada 18 Juni 1913 Masehi, pemuda-pemuda Arab mengadakan kongres di Paris dan mengumumkan nasionalisme Arab. Dokumen yang ditemukan di konsulat Prancis di Damaskus telah membongkar rencana pengkhianatan mereka kepada Khilafah Utsmaniyah yang didukung oleh Inggris dan Prancis. Kemudian itu adanya Perang Dunia I tahun 1914 Masehi dimanfaatkan oleh Inggris untuk menyerang Istanbul dan menduduki Gallipoli. Dari sinilah kampanye Dardanelles yang terkenal itu dimulai dilancarkan. Kemudian juga pada tanggal 21 November 1923 terjadi perjanjian antara Inggris dan Turki. Dalam perjanjian tersebut, Inggris mengajukan syarat-syarat agar pasukannya dapat ditarik dari wilayah Turki yang dikenal dengan persyaratan Curzon. Kemudian, persyaratan tersebut diterima oleh Mustafa Kemal Atatürk dan perjanjian ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1923. 8 bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, Kemal Pasha mengumumkan pemecatan khalifah, pembubaran sistem khalifah, mengusir khalifah ke luar negeri, dan menjauhkan Islam dari negaranya sendiri. Inilah titik klimaks revolusi kufur yang dilakukan oleh Kemal Atatürk laknatullah alaihi. Walhasil,
Sejak saat itu hingga kini, sudah 82 tahun umat Islam tidak lagi memiliki khilafah Islam, suatu keadaan yang belum pernah terjadi selama lebih dari 13 abad sejak masa Khulafaur Rasyidin. Materi selanjutnya yaitu mengenai kerajaan Safawi. Yang pertama saya akan membahas mengenai sejarah berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi di Persia berbatasan sebelah barat dengan kerajaan Turki Utsmani dan sebelah timur dengan kerajaan Mughal di India. Kerajaan Safawi ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun dalam perkembangannya sering bentrok dengan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Islam Iran yang keberadaannya sangat diperhitungkan oleh dunia internasional. Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, yang didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya Turki Utsmani. Dalam perkembangan gerakan ini menjadi gerakan politik hingga terbentuk menjadi sebuah negara. Pada orientalis dan kebanyakan ahli lainnya menyebut kaum Safawiyah dengan kelompok Sufi. Penamaan kelompok tarekat ini dengan Safawiyah menurut Syekh Ammar Ali berasal dari nama pendirinya, yaitu Syekh Saifuddin. Bermula ketika beliau berguru kepada seorang sufi yang bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Jahidi di jalan dekat Laut Kaspia. Syekh Saifuddin lalu dijadikan menantu oleh gurunya dan menggantikan kedudukan gurunya setelah gurunya wafat. Kemudian kelompok tarekat yang dipimpin oleh Saifuddin menjadi terkenal dengan nama Safawiyah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Apakah Syekh Saifuddin seorang Sunni atau Syiah? Ada yang berpendapat ia seorang Sunni yang bermazhab Syafi'i, dan pendapat lain menyatakan ia adalah keturunan Musa al-Kazim, imam ketujuh Syiah 12. Dengan demikian, ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah al-Zahra. Pendapat tersebut dapat digabungkan apabila dilihat dari pembagian periodisasi kerajaan yang terbagi menjadi dua periode. Pada periode pertama, gerakan Safawiyah dengan dua corak keagamaan, yaitu corak Sunni yang terjadi pada masa pimpinan Syafiuddin pada tahun 1301 sampai tahun 1334 Masehi, dan putranya yaitu Sadaruddin Musa pada tahun 1334 sampai 1339 Masehi. Yang kedua yaitu corak Syiah, yaitu pada masa cucu Safiuddin yang bernama Khawarij Ali pada tahun 1399 sampai tahun 1427 Masehi, dan Ibrahim pada tahun 1427 sampai tahun 1447 Masehi. Periode yang kedua yaitu gerakan Safawiyah berubah menjadi gerakan politik, yaitu pada masa pimpinan Junaidi bin Ibrahim pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi, yang ingin membentuk pemerintahan sendiri. Jadi pada masa awalnya Safawiyah ini merupakan sebuah gerakan tasawuf yang berbentuk tarekat lokal yang bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan golongan yang mereka anggap sebagai ahli-ahli bid'ah. Perkembangan selanjutnya berubah menjadi gerakan keagamaan yang lebih besar pengaruhnya. Tidak hanya di Ardabil saja, tetapi sudah meliputi wilayah Persia, Syria, dan Anatolia. Di daerah-daerah tersebut ditempatkan seorang wakil yang memimpin murid-muridnya, yang disebut dengan khalifit. Lama-kelamaan gerakan tersebut berubah menjadi gerakan politik. Sebelum terlibat dalam dunia politik, gerakan Safawiyah yang murni bercorak keagamaan dalam berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan yang dihadapi. Namun setelah memasuki panggung politik, timbul konflik kepentingan dengan penguasa Persia pada saat itu, yakni kerajaan Karakoyunlu yang beraliran Syiah.
Konflik terjadi menimbulkan peperangan yang menyebabkan kekalahan Junaid, sehingga ia terpaksa harus meninggalkan daerah Ardabil dan mengasingkan diri di tempat lain. Dalam pengasingan, ia meminta suaka ke politik kepada Raja Al-Qoyunlu yang bermazhab Sunni, yang juga masih di bawah kekuasaan Imperium Utsmani. Selama dalam pengasingan ini, Junaidi berada di istana Uzun Hasan, yang pada saat itu menguasai sebagian besar Persia. Junaidi berhasil menjalin hubungan baik dengan Uzun Hasan. Bahkan ia berhasil menyunting salah seorang saudaranya. Hal ini semakin memberi peluang baginya untuk menghimpun dan menyusun kekuatan aliansi dengan Raja Uzun Hasan. Pada tahun 1459, Junaidi mencoba merebut kembali Ardabil, namun gagal. Setahun kemudian, ia mencoba lagi merebut Sircasia, namun pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwana, dan ia pun terbunuh dalam pertempuran tersebut. Perkawinan Junaid dengan saudara perempuan Uzun Hasan melahirkan seorang putra bernama Haidar. Ketika Haidar gugur, Haidar masih dalam asuhan Uzun Hasan. Oleh karena itu, kepentingan Safawi baru diserahkan kepada Haidar secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Haidar semakin erat dengan Uzun Hasan, apalagi setelah ia mengawini salah seorang putri Uzun Hasan. Dari perkawinan tersebut lahir Ismail, yang kemudian hari menjadi pendiri dan raja pertama kerajaan Safawiyah. Perkembangan selanjutnya, gerakan militer Safawi dianggap sebagai rival politik oleh Al-Qoyunlu dalam menguasai kekuasaan. Oleh karena itu, ketika pasukan Safawi menyerang Sircasia dan Sirwan, Al-Qoyunlu menginginkan bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Safawi yang dipimpin langsung oleh Haidar. Maka itu, Haidar kalah dan terbunuh. Kemudian semua anak dan istri Haidar ditawan termasuk Ismail selama 4,5 tahun, yaitu sekitar tahun 1489 sampai tahun 1493. Setahun setelah dibebaskan dari tawanan, Ismail diangkat menjadi pemimpin Safawi karena kakaknya, yaitu Ali, dibunuh oleh penguasa. Selama 5 tahun, Ismail dan pasukannya bermarkas di Gilan, mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Suniah, dan Anatolia. Pasukannya diberi atribut serba merah berumbai 12, yang dikenal dengan pasukan Gizilbas atau baret merah. Atribut berumbai 12 itu melambangkan Syiah Itsna Asyariyah. Pada tahun 1501 Masehi, di bawah pimpinan Ismail, pasukan Gizilbas menyerang dan mengalahkan Al-Qoyunlu di Sarur, dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus melakukan penetrasi dan melakukan Tabriz, ibu kota Al-Qoyunlu. Di kota Tabriz ini ia memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ia disebut juga Ismail I. Ia menetapkan Syiah sebagai doktrin resmi kejayaan. Dengan diproklamirkannya Safawi oleh Ismail I, tanah Persia bebas dari tekanan dan pengaruh Turki Utsmani dan kekuatan asing lainnya. Materi yang kedua yaitu mengenai kemajuan peradaban kerajaan Safawi. Ismail I berkuasa selama 23 tahun, yang dimana 10 tahun pertama ia mendapat meluaskan wilayah kekuasaannya ke berbagai daerah. Pada tahun 1503 Masehi, ia berhasil menghancurkan sisa-sisa kekuatan Al-Qoyunlu di Hamadan. Tahun 1504 Masehi, ia menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan, dan Yaj. Tahun 1505 sampai 1507 Masehi, ia menguasai Diyarbakar. Tahun 1508, ia menguasai Baghdad dan daerah barat daya Persia. Tahun 1509, ia menguasai Sirwan.
tahun 1510, ia mengalahkan Shaibak Khan, keturunan Genghis Khan, dan menguasai Khurasan, Hart, dan Merv. Dalam tempo 10 tahun, itu wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Persia bagian timur bulan Sabit subur, yaitu wilayah di Asia membentang dari Laut Tengah melalui daerah antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat hingga Teluk Persia. Setelah Ismail I wafat pada tahun 1524, ia digantikan oleh putranya Tahap I yang berkuasa tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi, yang berkuasa hanya 1 tahun karena meninggal yang diracuni. Penggantinya adalah Muhammad Hudabandah pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Pada masa pemerintahan ketiga raja tersebut, kerajaan Safawi mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan sering terjadi peperangan melawan kerajaan Turki Utsmani yang mempunyai kekuatan jauh lebih besar. Kondisi yang lemah ini dapat diatasi dengan naiknya Abbas I sebagai raja pada tahun 1588 sampai tahun 1628 Masehi. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politis, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang telah direbut oleh kerajaan-kerajaan lain pada masa Abbas I. Kemajuan yang dicapai tidak hanya pada bidang militer dan bidang politik saja, tetapi juga di bidang lain, seperti pertama ada di bidang ekonomi. Keberhasilan Abbas I mengendalikan stabilitas politik sangat membantu dan memacu perkembangan perekonomian negara. Pada masa tersebut, pembangunan industri sangat maju, terutama industri kerajinan rakyat. Produksi yang menghasilkan karpet, antal, permadani, sutra, bludru, damas, kain satin, dan kain taf. Bahkan mendirikan pabrik yang memproduksi barang-barang mewah. Kesemuaannya ini diperdagangkan secara internasional sampai ke Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Lebih-lebih dengan adanya pelabuhan Hormuz dan Bandar Abbas terbuka sebagai jalur perdagangan internasional. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan, yang dimana pada masa kerajaan Safawi, rasionalisme dan filsafat serta kesusastraan mulai hidup kembali. Meskipun tidak seperti pada masa Raja-Raja Abbasiyah pertama. Ada beberapa ilmuwan yang selalu mikir di majelis istana, seperti Baharuddin Al-Syairazi, seorang generalis ilmu pengetahuan, seorang filosof, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damar, yang juga seorang filosof, ahli sejarah, teolog, dan pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Dalam hal ini, kerajaan Safawi mungkin dapat dikatakan lebih berhasil dibandingkan dengan kerajaan besar lainnya, yakni Utsmani di Turki dan Mughal di India pada masa tersebut. Yang terakhir yaitu bidang pembangunan fisik dan seni. Kerajaan Safawi telah berhasil membangun Isfahan sebagai ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. Di kota ini didirikan bangunan-bangunan besar serta indah, seperti masjid-masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, di atas Jendarud dan istana Chil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman yang ditata rapi. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademik, 182 penginapan, dan 273 pemandian umum. Kemajuan dalam bidang seni terlihat pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syaikh Lutufah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya juga terlihat dalam bentuk kerajinan tangan berupa keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan.
dan bidang seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Raja Ismail I yang membawa seorang pelukis timur yang bernama Bijhad ke Tabriz pada tahun 1522 Masehi. Kemajuan pada bidang militer menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya. Walaupun tidak setaraf dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik, yang jelas hal ini tidak berkontribusi besar dalam mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Materi selanjutnya mengenai kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Sepeninggalan Raja Abbas I yang memerintah selama 40 tahun dari tahun 1588 sampai tahun 1628 Masehi. Hal ini disebabkan raja-raja yang memerintah sepeninggalan Abbas I lemah dan kurang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, yang akhirnya membawa kehancuran. Kebesaran kerajaan Safawi yang gemilang akhirnya harus mengalami siklus perjalanan sejarah sejak dari berdirinya. Kemajuan yang diraihnya sampai kemunduran dan kehancurannya sekaligus. Ada beberapa faktor penting yang membawa kerajaan Safawi kepada kemunduran dan kehancurannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana sendiri. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pembesar kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Kizilbas. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai kerajaan Safawi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, yang terakhir yaitu Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal ini didirikan pada tahun 1526 Masehi. Raja yang pernah memegang kekuasaannya yaitu terdiri dari 29 orang. Mughal ialah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari Asia Tengah, yang merupakan keturunan dari Timur Leng. Seseorang Turki Mughal lahir di Kes pada Transoksasia, Turkistan pada tahun 1336. Nah, pemimpin kerajaan ini dikenal yaitu sebagai muslim yang sangat fanatik, serta pertama kali melakukan penyerangan ke India itu pada tahun 1398. Selain itu juga dia mengangkat Khizr Khan menjadi seorang gubernur di Multan sekaligus wakilnya di India. Nah, pada usia 70 tahun, Timur Leng ini meninggal dunia. Kemudian tahtanya diberikan kepada putranya, yaitu Shahrukh Mirza. India ini kemudian dapat ditaklukkan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang merupakan salah satu keturunan Timur Leng juga pada tahun 1503. Dan untuk secara geologisnya kita dapat membaca kembali makalah yang sudah ada. Nah, di sini ada raja-raja yang pernah memegang kekuasaan di kerajaan Mughal, yaitu yang terdiri dari 29 orang. 29 raja-raja tersebut tidak semuanya berhasil bertahan dengan lama dalam menguasai kerajaan Mughal. Nah, di sini ada orang-orang yang terkenal di abad ke-19, yaitu ada Raja Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai 1606. Yang kedua ada Jahangir, yaitu pada tahun 1605 sampai 1627, dan juga bersama permaisurinya yaitu Nurjanah. Dan yang ketiga ada Raja Sheikh Jahan, yaitu pada 1628 sampai 1606. Dan yang keempat ada Aurangzeb, yaitu pada tahun 1659 sampai 1707. Yang selanjutnya yaitu ada kemajuan kerajaan Mughal yang terdiri dalam 4 bidang. Yang pertama ada bidang politik dan militer, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga ada bidang seni dan arsitektur, yang keempat yaitu bidang ilmu dan pengetahuan.
Nah, bidang politik dan militer ini yang menonjol yaitu politik sul-eko atau toleransi universal. Sistem ini sangat tepat sebab lebih banyak didominasi dengan warga India yang merupakan Hindu, sedangkan Mughal itu yaitu Islam. Di sisi lainnya juga terdapat rasa atau etnis lain yang juga ada di India. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini merupakan Din Ilahi dan Mansabdari. Nah, dalam bidang militernya, pasukan Mughal ini dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, serta meriam. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, di mana kontribusi kerajaan Mughal ini dalam bidang ekonomi yaitu memajukan pertanian, terutama pada tanaman padi, kacang-kacangan, tebu, tembakau, rempah-rempah, dan juga kapas. Pemerintah ini membentuk suatu lembaga khusus yang bertujuan untuk mengatur permasalahan pertanian. Nah, di samping itu, pemerintah juga memajukan industri tenun, di mana hasil tenunnya banyak dikirim ke luar negeri seperti Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan juga lain-lainnya. Nah, pada masa Jahangir, banyak orang asing yang menanamkan modalnya seperti mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Nah, kemajuan yang selanjutnya yaitu ada di bidang seni dan arsitektur. Salah satunya yang sangat mencolok yaitu ukiran marmer yang timbul dengan kombinasi berbagai warna. Nah, bangunan yang menunjukkan ciri ini yaitu ada benteng merah, istana-istana, dan juga makam kerajaan, serta yang paling terkenal yaitu 7 keajaiban dunia yang dibangun oleh Shah Jahan yang dibuat khusus untuk istrinya yang bernama Nur Mahal. Bangunan lainnya yang bermotif sama lain yaitu ada Masjid Raya Delhi yang berlapis marmer serta sebuah istana di Lahore. Nah, selain yang tadi ada juga bidang sastra yang ikut juga menonjol, yaitu banyaknya karya-karya sastra yang diubah dari bahasa Persia ke bahasa India. Pada masa besar kejayaan berkembang bahasa Urdu yang merupakan perpaduan antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya yang terdapat di India. Bahasa Urdu ini lalu banyak dipakai di India dan di Pakistan. Yang terakhir yaitu kemajuan di bidang ilmu dan pengetahuan. Kerajaan Mughal juga banyak memberikan sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdirinya kerajaan Mughal ini, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya dukungan yang berasal dari penguasa serta bangsawan dan juga para ulama. Contohnya yaitu Aurangzeb, dia memberi sejumlah uang yang besar serta tanah untuk membangun pusat pendidikan di Lucknow. Selain itu juga di setiap masjid-masjid mempunyai lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shah Jahan didirikanlah sebuah perguruan tinggi yang terletak di Delhi. Jumlah tempat pendidikan semakin banyak ketika masa pemerintahan Aurangzeb. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal, yaitu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga yang kedua ada faktor eksternal. Di mana faktor internal ini yaitu ada tidak terdapat suatu kejelasan lajur suksesi dan juga lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Nah, dengan adanya masalah-masalah internal ini yang berkepanjangan dapat menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh bagi kerajaan serta dapat melemahkan penguasa terhadap pemerintahan daerah. Maka dari hal tersebut dapat mengakibatkan terpecah belahnya kesatuan dan persatuan kerajaan Mughal. Yaitu ada faktor eksternal
Yang pertama, terdapat pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu serta Sikh. Nah, selain dampak dari kebijakan politik serta ekonomi, para penguasa Mughal seperti Puritanisme serta pemungutan pajak yang sangat tinggi untuk membiayai kegemaran hidup mewah serta boros dari penguasa-penguasa asing. Nah, yang kedua yaitu adanya serangan dari luar. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nadir Shah di tahun 1739 Masehi, yaitu karena menganggap kerajaan Mughal ini telah banyak sekali memberikan bantuan kepada para pemberontak Afgan di wilayah Persia. Dan yang ketiga yaitu serangan yang dilakukan oleh Ahmad Durrani dari Afgan pada tahun 1761, di mana serangan yang dilakukan oleh Ahmad Khan Durrani ini mengakibatkan kerajaan Mughal yang akhirnya menjadi kerajaan boneka, walaupun Shah Alam yang selaku raja pada saat itu masih diperkenankan untuk memakai gelar. Yang terakhir yaitu datangnya kekuatan bangsa Inggris dengan perusahaan perdagangannya yaitu EAC. Nah, terdapat dua periode penyerangan yang dilakukan Inggris pada kerajaan Mughal. Pertama yaitu kerajaan Mughal pada saat keadaannya sangat lemah saat berada pada kekuasaan Ahmad Khan Durrani dari Afgan tahun 1071 Masehi. Dan yang kedua yaitu pada masa Bahadur Shah pada tahun 1857. Bahadur Shah ini menguasai kerajaan Mughal sejak tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Sebenarnya tampil menjadi lambing perlawanan bagi pemberontak rakyat melawan Inggris yang mengakibatkan pemungutan pajak sangat tinggi dan hal tersebut dilakukan oleh EAC yang merupakan perusahaan perdagangan milik Inggris ini.